Shalom, selamat siang. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan berjudul Tiga Pilar Etnomusikologi, yakni Alan P. Merriam, Brunettel, dan Mentalhood. Tulisan ini mengkaji tentang kerangka teoritis dan metodologi riset yang dikembangkan oleh tiga tokoh etnomusikologi terkemuka, yakni Alan P. Merriam, Brunettel, dan Mentalhood, yang mana masing-masing para tokoh ini menyumbangkan perspektif fundamental yang membentuk disiplin ilmu etnomusikologi yang bertransisi dari musikologi komparatif sebelumnya menjadi studi yang menekankan musik dalam konteks budaya dan keterlibatan praktis peneliti. Alan P. Merriam berfokus pada model tripartit, yakni konsep, perilaku, dan suara musik. Brunettel pada aspek historis, komparatif, dan definisi yang luas. Sementara Mentalhood memperkenalkan konsep bimusikalita untuk menjembatani jurang antara pendekatan antropologis dan musikologis. Dan tinjauan ini bertujuan untuk mendeskripsikan, membandingkan, dan menganalisis kontribusi metodologis para ketiga tokoh ini sebagai dasar atau kerangka kerja etnomusikologi kontemporer. Etnomusikologi sebagai disiplin ilmu berakar dari musikologi komparatif di abad 19, tetapi mencapai kematangan konseptual dan metodologinya pada pertengahan abad 20 melalui karya-karya Alan P. Merriam, Brunettel, dan Mentalhood. Ketiga sarjana ini yang sering disebut sebagai arsitek utama etnomusikologi modern, serta menawarkan pandangan yang melampaui fokus awal pada musik non-barat dan analisis struktural semata. Alan P. Merriam dari tahun 1913 sampai 1980 mendefinisikan etnomusikologi sebagai studi musik dalam kebudayaan dan menekankan pendekatan antropologis. Brunettel 1930 sampai 2020 berfokus pada pendekatan komparatif, historis, dan teoritis. Mentalhood tahun 1918 sampai 2005 menyoroti pentingnya pelatihan musikal bagi para peneliti melalui konsep bimusikalitas. Tinjauan ini akan mengeksplorasi kontribusi metodologi spesifik dari masing-masing tokoh, menguraikan kerangka teoritis mereka, dan mendiskusikan implikasinya dalam praktik penelitian etnomusikologi. Metodologi yang digunakan pada makalah ini menggunakan metode studi pustaka atau literature review. Sumber data utama yang digunakan meliputi buku-buku kunci, artikel jurnal, dan bab buku yang ditulis oleh Alan P. Merriam di dalam The Anthropology of Music tahun 1964, Brunettel pada buku Theory and Method in Ethnomusicology 1964, The Study of Ethnomusicology 1983, dan Mentalhood, The Ethnomusicologist tahun 1971, The Challenge of Bimusicality 1960. Langkah-langkah penelitian ini meliputi: pertama, identifikasi dan koleksi, yakni mengumpulkan literatur primer dan sekunder yang relevan dengan metodologi riset ketiga para tokoh tersebut. Yang kedua adalah analisis konten, yakni menganalisis definisi, kerangka kerja teoretis, dan prosedur riset yang dianjurkan oleh masing-masing tokoh. Ketiga, sintesis komparatif, yakni membandingkan persamaan dan perbedaan dalam pendekatan metodologis dan teoritis mereka. Keempat, konstekstualisasi, yakni menempatkan kontribusi mereka dalam konteks sejarah perkembangan etnomusikologi. Yang menjadi kerangka teoritis adalah yang pertama, Alan P. Merriam, yakni dengan idea musik dalam kebudayaan atau tripartite models. Kerangka teoritis Alan P. Merriam berakar kuat pada antropologi dan fungsionalisme. Ia menentang pemisahan antara analisis musik dan konteks budaya. Karyanya yang paling berpengaruh yaitu The Anthropology of Music mengusulkan model tripartit untuk studi musik di mana ketiga bagian harus dipertimbangkan secara terintegrasi. Pertama, konseptualisasi tentang musik atau concept about music, yaitu pemahaman, nilai, dan kepercayaan masyarakat mengenai musik mereka, termasuk kategori, peran, dan fungsi musik. Yang kedua, perilaku dalam kaitannya dengan musik atau behavior in relation to music,
yaitu tindakan nyata yang berhubungan dengan musik sebagai praktik pertunjukan, pelatihan, dan pembuatan instrumen. Yang ketiga adalah suara musik atau music sound, yaitu analisis akustik dan struktural dari musik itu sendiri. Menurut Merriam, musik adalah produk dari perilaku manusia yang dibentuk oleh nilai, sikap, dan kepercayaan suatu budaya. Oleh karena itu, penelitian harus dimulai dengan kerja lapangan atau fieldwork untuk memahami perilaku dan konsep sebelum melakukan analisis musik. Yang ketiga adalah mentalhood. Yang kedua adalah mentalhood, yakni bimusikalitas dan partisipasi. Hood yang berlatar belakang musikologi mengajukan definisi etnomusikologi sebagai cabang ilmu yang menyelidiki seni musik sebagai fenomena fisik, psikologi, estetik, dan budaya. Kontribusi teoritisnya yang paling signifikan adalah konsep bimusikalitas. Bimusikalitas adalah kemampuan seorang etnomusikolog untuk menguasai secara praktis sistem musik yang sedang diteliti, selain sistem musiknya sendiri, biasanya musik barat. Tujuannya bukan sekedar untuk apresiasi, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam atau emik perspektif yang hanya bisa dicapai melalui keterlibatan praktek. Ini menuntut etnomusikolog untuk berlatih dan tampil di bawah arahan penutur asli budaya tersebut. Dengan demikian, metodologinya sangat menekankan observasi partisipan yang insentif dan mendalam. Yang ketiga adalah kerangka teori Bruno Nettel, yakni pendekatan komparatif dan isu-isu kritis. Nettel berfokus pada tinjauan historis, definisi, dan pendekatan komparatif. Meskipun ia mengakui pentingnya kerja lapangan dan konteks budaya, karyanya sering membahas isu-isu teoretis dan konseptual dalam disiplin ilmu ini. Metodologi Nettel bersifat eklektik dan dinamis, mengakui bahwa etnomusikologi adalah ilmu yang berurusan dengan berbagai isu, baik itu politik, ekonomi, globalisasi, dan terus berkembang. Ia sering membandingkan gaya musik dan tradisi budaya, mendorong etnomusikolog untuk menggunakan data komparatif atau pembanding guna merumuskan hipotesis tentang perilaku musik universal dan variasi budaya. Nettel juga menggarisbawahi pentingnya studi musik urban dan musik populer, memperluas cakupan studi yang sebelumnya didominasi oleh musik primitif atau tradisional. Adapun pembahasan dari ketiga metodologi riset dari Alan P. Merriam, Bruno Nettel, dan Mentalhood adalah dibagi atas 3 bagian penting, yakni yang pertama, kerja lapangan atau fieldwork. Alan P. Merriam melakukan pendekatan kerja lapangan kunci adalah melalui observasi partisipan antropologis. Dan Alan P. Merriam melakukan penekanan utama dengan mendokumentasikan dan menganalisis perilaku dan konsep musik dalam konteks sosial. Kerja lapangan sebagai langkah fundamental sebelum analisis suara. Mentalhood melakukan pendekatan dengan bimusikalitas atau partisipan praktis dengan menekankan pada penekanan utama, yakni belajar memainkan, menyanyi, dan menari, dan musik yang diteliti untuk mencapai pemahaman emik yang tidak dapat diperoleh dari transkripsi semata. Yang ketiga adalah Bruno Nettel, yakni melakukan pendekatan lapangan dengan etnografi dan dokumentasi komparatif, di mana Bruno Nettel melakukan penekanan utama pada mengumpulkan data, etnografi, dan musikal dengan fokus pada isu-isu sosial yang lebih luas, seperti difusi dan perubahan. Merriam menekankan pentingnya kerja lapangan yang lama dan mendalam, seperti yang dilakukan oleh antropolog, untuk mengumpulkan data tentang 3 komponen modelnya. Hood memperkaya ini dengan menjadikannya persyaratan wajib bagi peneliti untuk terlibat secara musikal. Nettel meskipun menghargai kerja lapangan juga menempatkan studi kepustakaan dan komparatif dalam posisi penting untuk mengembangkan teori. Bagian yang kedua adalah analisis musik. Merriam melihat suara musik sebagai hasil akhir dari perilaku dan konsep budaya. Oleh karena itu, analisis musik harus diinterpretasikan kembali dalam konteks budaya. Hood melalui bimusikalitas
menyarankan bahwa pemahaman analisis struktural atau suara akan lebih akurat jika didukung oleh memori aural dan kemampuan bermain. Ia dikenal karena teknik analisis musikalnya, seperti sistem notasi stokastik yang dikembangkan di UCLA, yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan notasi barat dalam mendeskripsikan musik non-barat. Nettle dalam karya awalnya cenderung menekankan aspek musikologis komparatif, yang sering membandingkan fitur musik seperti skala, melodi, dan ritme di antara berbagai budaya untuk menguji teori difusi dan evolusi. Yang ketiga adalah bagian kontribusi teoritis dan terminologi. Alan P. Merriam melakukan kontribusi teoritis utama, yakni musik di dalam kebudayaan, dan mempunyai dampak terminologi mengalihkan fokus disiplin dari studi ilmu musik belaka ke studi interaksi musik budaya dengan model tripartit. Kemudian kontribusi teoritis dan terminologi dari Mentalhood adalah kontribusinya teoritis utama, yakni bimusikalitas, dan dampak terminologinya adalah menyediakan landasan metodologis untuk pemahaman emik praktis dan menekankan pentingnya pelatihan musikal bagi etnomusikolog. Kemudian yang Bruno Nettle memiliki kontribusi teoritis utama, yakni kritik dan komparasi historis. Dampak terminologinya adalah memperluas definisi etnomusikologi untuk mencakup isu-isu urban, populer, dan global, menekankan sifat disiplin yang terus berevolusi. Secara keseluruhan, kontribusi ketiga tokoh ini saling melengkapi. Merriam memberikan kerangka teoritis yang mengikat musik dengan budaya. Hood memberikan metode praktis untuk memahami musik dari dalam atau bimusikalitas, dan Nettle memberikan perspektif historis komparatif yang lebih luas dan dinamis. Kombinasi dari ketiga pendekatan ini membentuk inti dan metodologi etnomusikologi modern. Kesimpulan dari makalah mengenai 3 pilar dari Alan P. Merriam, Bruno Nettle, dan Mentalhood ini memiliki kesimpulan sebagai berikut. Alan P. Merriam, Mentalhood, dan Bruno Nettle adalah fondasi metodologis etnomusikologi. Merriam menetapkan landasan teoritis antropologis melalui model tripartit yang menempatkan musik secara tegas di dalam konteks budaya. Hood melengkapinya dengan metodologi praktis bimusikalitas, di mana menjamin kedalaman dan keakuratan pemahaman musikal atau emik. Sementara itu Nettle menyediakan perspektif komparatif dan historis yang luas, mendorong disiplin ini untuk terus beradaptasi dengan isu-isu sosial dan global yang lebih besar. Etnomusikologi kontemporer telah bergerak melampaui ketiga pilar ini, merangkul teori pasca modern, critical theory, dan applied etnomusikologi. Namun, prinsip inti dari keterlibatan mendalam atau fieldwork, pertimbangan konteks budaya, dan kompetensi musikal tetap menjadi persyaratan mendasar bagi setiap penelitian etnomusikologi yang kredibel. Demikian tulisan makalah saya mengenai ketiga pilar metodologi riset dalam penelitian etnomusikologi yang melibatkan ketiga tokoh kunci etnomusikologi, yakni Alan P. Merriam, Mentalhood, dan Bruno Nettle. Demikian tulisan ini saya perbuat. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.